Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wanda. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang riba. Saya akan membahas mulai dari gambaran umum tentang riba, pengertiannya, dasar larangan dalam Islam, macam-macam riba, sampai bagaimana riba itu bisa ditemui dalam kehidupan modern, seperti di dalam perbankan, kredit, pinjaman online, dan pay later. Topik ini sangat penting untuk kita pahami karena dalam kehidupan sehari-hari kita sering berhubungan dengan berbagai transaksi keuangan. Jadi, sebagai umat Islam, kita perlu mengetahui mana transaksi yang diperbolehkan dan mana transaksi yang sebaiknya dihindari karena mengandung riba. Jika kita melihat secara umum, riba sebenarnya bukanlah praktik yang baru. Sejak zaman dahulu, bahkan sebelum Islam datang, riba sudah sering terjadi di masyarakat. Pada masa jahiliyah, orang yang meminjamkan uang biasanya akan meminta tambahan ketika uang tersebut dikembalikan. Kalau orang yang meminjam tidak membayar tepat waktu, maka utangnya akan ditambah lagi, sehingga utangnya semakin lama semakin besar. Hal ini tentu sangat memberatkan bagi yang meminjam. Orang yang awalnya seharusnya meminjamnya hanya sedikit, akhirnya harus membayar berkali-kali lipat. Karena itulah Islam hadir untuk mengatur sistem ekonomi yang lebih adil dan tidak merugikan pihak yang membutuhkan bantuan. Jika kita lihat dari segi bahasa, riba itu berarti tambahan atau kelebihan. Sedangkan menurut istilah dalam hukum Islam, riba adalah tambahan yang diambil dari suatu transaksi, baik itu pinjaman atau pertukaran barang yang tidak sesuai dengan aturan syariat. Jadi sederhananya, jika seseorang meminjamkan uang lalu meminta tambahan dari jumlah uang yang ia pinjami, maka tambahan itulah yang disebut dengan riba. Dalam Islam, larangan riba itu sudah dijelaskan dengan sangat jelas dalam Al-Quran maupun hadis. Salah satu ayat menjelaskan bahwa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Artinya, Islam tidak melarang orang untuk berdagang ataupun mencari keuntungan. Bahkan berdagang itu sangat dianjurkan. Namun, keuntungan itu harus diperoleh dengan cara yang adil dan tidak merugikan orang lain. Riba dilarang karena dianggap mencari keuntungan dari kesulitan orang lain, terutama bagi orang-orang yang sangat-sangat membutuhkan bantuan. Dalam ilmu fikih, riba biasanya terbagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama adalah riba fadl, yaitu pertukaran barang yang sejenis namun dengan jumlah yang berbeda. Misalnya, emas ditukar dengan emas namun dengan jumlah yang tidak sama. Kedua adalah riba nasi'ah, yaitu adalah tambahan yang muncul karena adanya penundaan pembayaran. Yang ketiga adalah riba qard, yaitu adalah tambahan yang disyaratkan sejak awal dalam transaksi peminjaman. Dan yang keempat adalah riba jahiliyah, yaitu adalah tambahan utang yang muncul ketika seseorang tidak mampu membayar tepat waktu, sehingga utangnya terus bertambah. Dalam kehidupan modern, praktik riba masih banyak ditemukan, misalnya dalam sistem pinjaman yang menggunakan bunga atau tambahan tertentu untuk yang perlu dibayarkan oleh peminjam.
Hal ini menyebabkan jumlah utang yang harus dibayar lebih besar dari pinjaman di awal. Dalam perbankan konvensional, riba sering muncul dalam bentuk bunga bank, baik itu pada pinjaman atau pada simpanan. Karena itulah muncul sistem perbankan syariah yang menerapkan prinsip bagi hasil untuk menghindari riba. Riba juga dapat terjadi pada transaksi kredit, misalnya kredit motor dan rumah yang menggunakan sistem bunga. Dalam sistem ini, seseorang harus membayar lebih dari jumlah pinjaman di awalnya karena ada tambahan bunga. Di era global ini, riba juga bisa ditemukan dalam pinjaman online dan juga layanan pay later. Banyak di layanan tersebut yang menerapkan bunga yang sangat tinggi dan juga denda bagi orang yang pembayarannya terlambat. Jadi apa yang akan dibayarkan oleh seseorang nanti bisa jadi lebih besar dari pinjamannya di awal. Kita sebagai umat Islam sebaiknya dianjurkan untuk lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi keuangan dan juga berusaha untuk menghindari praktik riba. Sebaliknya, kita dianjurkan untuk melakukan transaksi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, sehingga tercipta keadilan dan keberkahan dalam hidup. Demikian penjelasan tentang riba yang bisa saya sampaikan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.